Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anggota DPRD Sinjai dari fraksi PAN, Kamrianto, diduga jadi otak di balik pembakaran mobil milik pengurus DPC Demokrat Sinjai. Buntut salah paham saat sedang pesta miras, menantu bacok mertua. Polisi ungkap motif serta aktor di balik pembunuhan staf Kelurahan Kalabirang, Maros. Ya, aksi solidaritas sejumlah wartawan yang tergabung dalam koalisi advokasi jurnalis di Kota Makassar diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat peserta aksi hendak memasang karangan bunga di depan gedung milik Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman, namun dihalangi massa lain yang menggelar aksi tandingan mendukung sang menteri. Oke, terima kasih. Aksi kami lanjutkan, aksi damai kami lanjutkan. Sejumlah wartawan dari berbagai media berunjuk rasa di depan gedung milik Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar pada Selasa siang. Unjuk rasa yang semula damai berubah menjadi ricuh setelah masa tandingan pro Menteri Pertanian menghalangi wartawan yang ingin memasang karangan bunga. Satu wartawan dilaporkan terkena pukulan dari masa tandingan. Polisi yang berjaga di lokasi melerai kedua kelompok hingga situasi mereda. Dalam unjuk rasa ini, koalisi jurnalis di Makassar menilai gugatan perdata senilai 200 miliar yang dilayangkan Menteri Pertanian terhadap majalah Tempo merupakan bentuk tekanan terhadap kebebasan pers. Amran Sulaiman keberatan atas pemberitaan edisi 16 Mei 2025 yang berjudul Poles-Poles Beras Busuk. Para wartawan di Makassar menyatakan aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap kebebasan pers yang mereka anggap sedang menghadapi ancaman serius dari kekuasaan. Jurnalis hari ini mendapat represi, mendapat intimidasi langsung dari orang-orang yang diduga kelompok yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang diduga disetir atau ditakutkan oleh segelintir orang karena mereka pikir kami melakukan aksi penyampaian pendapat di depan. Koalisi Advokasi Jurnalis menyatakan akan terus mengawal proses hukum yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyerukan agar semua pihak menghormati kebebasan pers sebagai bagian penting dari demokrasi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Kita ke informasi selanjutnya, larangan impor pakaian bekas oleh Menteri Keuangan Purbaya membuat pedagang dan pembeli thrifting di Kabupaten Bulukumba gelisah. Mereka menilai kebijakan tersebut mengancam sumber penghidupan dan hak masyarakat mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga murah. Aktivitas perdagangan pakaian bekas impor atau yang juga dikenal dengan baju cakar tetap ramai di Kompleks Masjid Islamic Center Bulukumba Senin pagi. Puluhan warga berebut memilih barang mulai dari pakaian hingga sepatu. Pedagang menawarkan pakaian bekas impor dengan harga yang sangat terjangkau. Harga pakaian dibanderol antara Rp3.000 hingga Rp35.000. Sementara sepatu dijual mulai Rp50.000 hingga Rp600.000 tergantung kualitas dan merek. Kebijakan pemerintah yang akan melarang impor pakaian bekas menimbulkan was-was di kalangan pedagang. Mereka khawatir larangan ini akan mematikan sumber penghidupan yang telah menghidupi ratusan keluarga di Bulukumba. Tidak ada mata pencarian. Mau jual apa lagi? Iya, tidak ada mau jual, apalagi mau jual. Kalau di Bulukumba sendiri Pak memang banyak penjual barang bekas Pak ya? Iya, banyak. Tak hanya pedagang, para pembeli turut merasa keberatan. Bagi mereka, thrifting adalah jawaban atas melemahnya daya beli terhadap pakaian baru. Sekiranya memungkinkan untuk tidak dilakukan pelarangan, ya nggak usah lah. Nah, termasuk banyak masyarakat yang memang dari kalangan yang sangat miskin. Buktinya ini luar biasa ini. Dan itu sangat. Mengingat dampak ekonomi yang besar, para pelaku usaha meminta pemerintah mempertimbangkan ulang larangan ini. Mereka menyarankan pemerintah sebaiknya memperbaiki regulasi dan membuka jalur impor legal, sehingga usaha thrifting tetap berjalan dan berkontribusi pada pendapatan negara. Pedagang sangat tidak setuju. Kenapa? Karena itu tidak adil sebenarnya.
cakar di Sulawesi Selatan orang cakar sebut cakar, kalau di luar itu bal-balan, kalau di tempat lain mungkin namanya erbi atau rombengan. Itu adalah kebutuhan. Dan ini tidak hanya berlaku 2 tahun, tapi ini sudah puluhan tahun seperti ini. Dan tentu kalau dihilangkan, masyarakat, jangankan masyarakat yang menengah, ke bawah kecil saja itu pasti resah. Kenapa? Karena harganya ini yang sangat murah, kemudian kualitasnya bagus. Pedagang juga menilai kebijakan larangan impor ini dapat memperparah beban ekonomi masyarakat kecil, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera mengkaji ulang aturan ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Ya, kasus pembunuhan seorang wanita di kawasan wisata Banti Burung, Kabupaten Maros akhirnya terungkap. Korban yang merupakan staf paruh waktu Kelurahan Kalabirang tewas dibunuh kekasihnya sendiri. Area penangkaran kupu-kupu Banti Murung masih terpasang garis polisi. Ini merupakan lokasi pembunuhan staf paruh waktu Kelurahan Kalabirang bernama Husna. Misteri kematian Husna terungkap. Ia dibunuh oleh kekasihnya bernama Ruslan pada Rabu malam 29 Oktober silam. Dari hasil penyelidikan, cekcok berujung kematian ini dipicu rasa cemburu pelaku lantaran korban susah dihubungi selama beberapa hari. Jadi adapun motif ini adalah pertama diawali dengan asmara, terus muncul cemburu, akhirnya kecemburu buta dan akhirnya membabi buta. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap di rumahnya di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang. Benar, pada saat kejadian pelaku sempat dilakukan perawatan juga di Rumah Sakit Ladodi. Selanjutnya setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Dan terhadap pelaku sementara sudah diamankan di Polres Maros. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya motif lain di balik kasus ini. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Anggota DPRD Sinjai dari fraksi PAN Kamrianto menjadi tersangka kasus pembakaran mobil. Ia diduga menjadi otak di balik pembakaran mobil milik pengurus DPC Demokrat Sinjai bernama Iskandar. Garis polisi masih terpasang di rumah Iskandar di BTN Lapa Mas 3 Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai. Garis pembatas ini mengelilingi mobil yang dibakar oleh orang tak dikenal pada 23 Oktober lalu. Setelah diselidiki, polisi menetapkan 2 tersangka. Salah satunya merupakan anggota Dewan dari fraksi PAN, Kamrianto. Kedua tersangka kini sudah ditangkap, sementara polisi masih menyelidiki motif pembakaran. Jadi 2 orang pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun motifnya masih sementara didalami oleh penyidik. Ini oknum anggota DPR mana yang pelaku? Untuk sementara begitu. Ya, diduga salah paham saat pesta miras, seorang menantu di Goa menganiaya mertuanya dengan senjata tajam. Korban dirawat di rumah sakit karena luka parah, sementara pelaku melarikan diri. Rustam masih kritis di rumah sakit Syekh Yusuf setelah dianiaya oleh menantunya sendiri dengan senjata tajam. Ia harus dirawat intensif karena luka parah di bagian perut dan leher. Penganiayaan itu terjadi di Kampung Beru, Desa Lonjo Boko, Kecamatan Parangloe, Goa pada Selasa dini hari. Sebelum penganiayaan, korban dan pelaku pesta miras. Diduga karena salah paham, keduanya terlibat cekcok. Tak sanggup menahan emosi, pelaku bernama Daeng Baso mengambil sebilah parang. Ia menusuk perut dan menebas leher mertuanya hingga korban terkapar bersimbah darah. Setelah kejadian, pelaku kabur bersama keluarganya. Informasi yang terakhir sesuai dengan pemeriksaan para saksi-saksi bahwa korban ini mengalami korban penganiayaan dengan sebilah senjata tajam berupa parang. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri, bahkan bersama dengan keluarganya, istrinya, dan polisi masih mengejar pelaku. Sedangkan barang bukti sebilah parang yang digunakan untuk menebas korban masih dalam pencarian petugas. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa.
Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tetrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.